Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Medina Novianti. Di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu materi yang diajarkan di kelas 11, yaitu materi tentang koperasi. Disimak ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, pastinya di setiap materi itu ada yang namanya tujuan pembelajaran kan. Nah, dalam materi koperasi ini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, membangun ekonomi kerakyatan yang adil makmur. Nah, yang kedua, memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, serta meningkatkan kualitas SDM melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi untuk kemandirian bersama. Teman-teman, setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita masuk ke pengertiannya nih, pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation atau co yang artinya bersama dan operation yang artinya adalah usaha atau kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, pengertian lain tentang koperasi dikemukakan oleh Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi nih teman-teman, Bapak Koperasi Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya masing-masing. Nah teman-teman, selanjutnya ada sejarah koperasi nih. Setelah kita mengetahui arti dan pengertian dari koperasi, aku akan menjelaskan sedikit tentang sejarah koperasi. Awalnya pada tahun 1908, Raden Sutomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi. Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil karena tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap koperasi. Pada tahun 1913, Serikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berganti nama menjadi Serikat Islam SI menjadi pelopor berdirinya koperasi industri kecil dan kerajinan. Koperasi ini pun tidak bertahan lama disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena masih rendahnya pendidikan, kurangnya penyuluhan koperasi, dan sedikitnya pimpinan koperasi pada saat itu. Nah, setelah itu, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Pada tahun 1939, koperasi di Indonesia tumbuh pesat mencapai 1.712 unit koperasi. Dari sekian banyak jumlah koperasi, sebanyak 170 terdaftar di pemerintah dengan jumlah anggota mencapai 14.134 orang. Pada tanggal 12 Juli 1947, untuk pertama kalinya Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di kota Tasikmalaya. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Lahirnya Koperasi. Selanjutnya aku akan menjelaskan landasan dan asas koperasi ini teman-teman. Yang pertama adalah landasan ideal. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai unsur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah landasan struktural. Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional ini merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota, pengurus, dan pengawas dalam menjalankan tugas di koperasi. Landasan operasional tersebut terdiri atas UU 25 tahun 1992 tentang perkooperasian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Dalam kegiatannya, koperasi berlandaskan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Setelah kita mengetahui landasan dan asas koperasi, di sini aku akan menjelaskan prinsip koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian belas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkooperasian. Dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Kita masuk ke jenis koperasi. Koperasi itu dibagi menjadi dua, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan lapangan usaha. Nah, kalau berdasarkan bentuknya, yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang. Contohnya itu adalah koperasi unit desa dan koperasi pegawai. Yang kedua ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini merupakan koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Untuk membentuk koperasi sekunder diperlukan minimal 3 koperasi yang sudah berbadan hukum.
Contohnya Koperasi Pemuda Indonesia Kopindo yang beranggotakan koperasi mahasiswa Kopma di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan lapangan usaha ada 3. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Yang kedua, ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak dan murah serta berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota. Yang terakhir ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menganggotai orang-orang yang mampu menghasilkan barang, seperti koperasi peternak susu sapi di Pagelangan, Jawa Barat. Nah, kita lanjut ke perangkat organisasi koperasi atau struktur organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yang pertama adalah rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Terdapat beberapa hal yang disepakati di dalam rapat anggota, diantaranya yaitu penetapan anggaran dasar koperasi, kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan koperasi dan pembagian sisa hasil usaha. Nah, yang kedua ada pengurus. Pengurus ini merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Adapun masa jabatan pengurus koperasi adalah selama 5 tahun. Pengurus mempunyai tugas antara lain yaitu mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, dan yang terakhir mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban laporan tugas. Nah, yang terakhir ada pengawas. Pengawas ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas juga bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Nah, tugasnya itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Nah, yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan permodalan koperasi ini, teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok itu merupakan simpanan yang dibayarkan oleh anggota pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan anggota setiap periode tertentu, bisa per minggu atau per bulannya. Baik simpanan pokok ataupun simpanan wajib bisa diambil kembali oleh anggota ketika anggota tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi. Yang ketiga ada dana cadangan. Dana cadangan ini diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU dan digunakan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan. Nah, yang terakhir ada hibah. Hibah ini merupakan sejumlah uang atau barang modal yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. Nah, teman-teman, adapun modal pinjaman koperasi bersumber dari yang pertama ada anggota, yang kedua koperasi lainnya, yang ketiga bank dan lembaga keuangan lainnya, yang keempat penerbitan obligasi surat utang lainnya, dan yang terakhir ada sumber lain yang sah. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan rumus dari cara menghitung SHU yang diterima. Di sini ada 4 rumus. Yang pertama ada rumus jasa simpanan. Simpanan tuan X dibagi total modal koperasi dikali SHU jasa modal. Rumus jasa pembelian. Rumus yang kedua, pembelian tuan X dibagi total penjualan anggota dikali SHU jasa anggota untuk penjualan. Rumus ketiga, jasa pengurus sama dengan persen jabatan dikali SHU dana pengurus. Nah, yang terakhir jasa pinjaman. Pinjaman tuan X dibagi total piutang anggota dan dikali SHU anggota untuk piutang. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini aja materi yang aku jelaskan perihal koperasi. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir, dan maaf apabila penjelasan yang aku berikan kurang kalian pahami. Terima kasih semuanya.